Terus di kirinya KLVJ translatein ke bahasa Inggris, ditranslate. Proses, tapi bisa jalan loh. Iya. Jadi apakah language barrier? Nah, Tapi sebenarnya enaknya mereka ya, language barrier dari coach dengan player tuh enggak ada loh. Iya kan? Karena Sasa bisa komunikasi dengan bahasa Chinese. oh iya iya. Iya. Bisa lah. Jadi gak ada barrier di sananya, tinggal ke playernya aja. Boleh lah Siki. Bisa. Bisa tuh boleh. Boleh. Bahasa Melayu. Bisa ya. Heeh. Kalau kapan tuh bila. Ini kebanyakan kesana. Oh ya sorry deh, udah gak akan kesana lagi kok. tapi untuk di FYG yang first pick sekarang. Nah, langsung masih dengan Gatot dan juga Yif. Ini PS, jadi PR first pick ya untuk Yif. Ya, tapi Fanny di band ini Povius lepas. Nah ini ada yang sedikit berbeda Tapi nih. Fovius gak, oh ya di band ya. Who said there are no shortcuts in life? Masih chips. I literally Ambil invented gak sini? one. Jadi diadu Fovius atau Bruno? Povius atau Bruno ya? Ayo. Bruno lah. Bruno itu lagunya udah terkenal banget sekarang. Yang mana? Oh iya. Apa tuh? Apa tuh? Ya kan? Cow. Cow. Your team is Oke. picked. Tapi gak apa-apa sih, ini memang hero powernya juga buat main pick off ya. Terus juga bisa zoning-zoning pick you. Kita tahu lah, Ini bisa ini gak sih? flex juga ya. Yes. Dan berarti dua yang diambil sama Olvener bisa langsung ke Bruno dan Fovius. Atau Bruno dan, oh iya. Karena Gatot Kaca di band. Iya. Bruno Fovius. Bruno Povius, Fovius di band dari tadi kalau nggak diambil kita pertanyakan. Tapi tidak high loss. Hylos. Itu dia. Berarti Hylos dan Bruno. Fovius. Bruno. Karena ini kalau Povius gak diambil, kemarin aku ngeliatnya Kid aja pakai Povius. Suyo. Suyo. Wow. Wow. Wow, Bruno Povius kah? Bermain. Atau Alpha Matilda? Bisa. Combo banyak sih, tapi kalau Matilda kayak sayang aja sih. Mending udah ada Chow nih. Mendingan Ambil Alpha dan Bruno. Bruno Fovius. Oh ada Moskov lah, masih ada Moskov ya, santai. Bruno. Bruno ya, Bruno ya. Rusak om Bruno nih. Iya kenapa ini Bruno ya? Ada Iya masalah malah gitu, Pak? gara-gara Orang Pak kita udah bebas dari Bruno nih. Oh karena kita merayakan timnas Indonesia kemarin menang. Oh, iya bener sih, gak salah. Heeh. Bruno. Kamu Bruno, Aku Bruno. saya Bruyes. Ya, Ya. oh, udah keluarkan di situ. Tolong. Untuk ini Siapa udah game nih? terakhir. Bukan loh, Nolan kan? Bruno. Bruno, oh Tetap iya. Bruno. Apa Nolan? Padahal yes loh betul. Oke. Bruno. Tapi Nolan yang diambil. Kalau Nolan ini masih bisa dipegang dengan hero-hero tebal. Ya kayak ini kan si Hylos. Ya Hylos bisa, seperti contoh lagi kalau Khalidnya diambil juga sekarang. Your Aduh. team is banning. Apakah cukup nih buat ngelawan Bruno nih? Kalau early-nya pressure-nya mungkin masuk, tapi begitu udah pegang Haslon yang berat. Tadi pas RRQ lawan itu one-one ya lawannya ya pas Harit ya. Mhm. Match up-nya kali hari ini kita Bruno Harit Bruno Harit ada ya? menang Harit sih. Insilio tadi di game 1. Panjang tapi itu ya. Ya. Yap. Perlu waktu. Perlu waktu. Perlu sampai Haritnya jadi kalau nggak salah 3 item tuh. Yang Tiga. mahal-mahal ya. Oh, Holy Crystal. Divine Glaive. Mahal. Oke, dan bandnya ke Vexana. Sana masih? Yes. Mid lane dipersempit. Sama-sama ya, mereka nggak terlalu yang priority untuk mid lane-nya. Oke, dan ini Loyi masih. Ini Parsia-nya mau di ban gak nih? Karena Parsia bisa zoning Bruno. Bisa, atau ya diambil sama, iya benar. Yep. Kalau nggak, berarti di bandnya sama di FYG. Sama di FYG. Wah, habis nih mid lane. Mau kemana ya ya ada Valentina, ada Parsia. Parsia kalau jelek-jeleknya hilang semuanya. Paramis. Faramis ya. Masih ada pilihan lah ya. Kayak kangen Lia gak sih? Kangen sih. Oke. Band Parsia nggak sih? Ben Parsia. Combo area juga nih. Iya. Tadi kan udah kerasa gimana Glorious Pathway sama Federal Strike. Atau kalau mereka takut ya Valentina lah masih bisa di ban. Ya. Tigreal pun masih bisa di ban. Atau nggak usah aja band mid lane-nya. Biar ada kontes Parsia Valen. Valen, ya. Daripada abis kita ban aja nih. Mhm. Romer atau EXP-nya. Parsia. Parsia. Is picking. Masih ya? Ya tiba-tiba Parsia mahal ya di match ini. Iya, jadi perebutan loh. Chow Parsia. Dan pick keempat dari Ulfetnar. Mid lane-nya nggak sih sebelum habis nantinya? Biar juga nantinya dari si Hylosnya tetap fleksibel. Ambil siapa? Valen masih?
kebuka nih buat Valentina. Opsinya ya tipis banget sih. Lilia yuk. Kalau mau ambil Lilianya buka Pove dulu. I didn't cure the Valentina masih. tetap ya. I Masih your fine. team is picking. Masih yang paling aman. Tapi kayak tadi Valentinanya nggak bisa bersinar juga ya. Udah terlalu kalah sih dari segala lininya tadi. Ya. Dan ini semoga dari Sunshine-nya bisa menangin nih buat di gold lane. Aha. Karena Longnya, wah ini improve banget Long sih dari masa ke masa ya. Dari perdana ngelihat dia mungkin Moskovnya nggak terlalu bagus kemarin tuh pas di Riyadh. Yap. Sekarang dia udah bisa menangin lane-nya. Itu banyak banget dari platingnya di bawah. Yes, oke. Dan 2 yang akan diamankan oleh di FYG. Mid lane untuk main jarak jauh. Ini kalau misalkan emang bener-bener gak ada yang langsung ke belakang, Xavier juga masih oke. Atau Cecilian. Cecilian Aku ya, suka Cecilian. masih Cecil ya. Masih. Tapi scaling banget dong mereka nanti. Bruno kan gak terlalu scaling-scaling. Satu item ya. Satu bisa sustain lah ya. Dan ternyata pilihan adalah Faramis dulu dan Povis. Oh dia Povio skill VJ. Faramis yang bisa diambil sebenarnya, tapi ya poin plusnya jelas Faramis bakal bisa kembali revive dengan cooldown time yang nggak terlalu lama ya, dengan stack 30 dia nanti. Khalid gak sih? Ada kali. Iya, Khalid area of effect nih 4 hero melee. Sama sih sebenarnya ini juga hero melee. Terius lah. Terizla ya udah underrated. Aku Underrated, tapi aku lebih suka penalty zone, udah pakai aja penalty zone. ingat gak sih pas final MPL ID Iya, kemarin? Aran yang pakai kan? Aran kan bagus. Bagus Aran. Iya pas pakai Terizla aja yang itu kan. Kayak on point. Atau mau kayak tim Cici. pakai Cici. Sisi. Cici sih buat di awal masih oke lah, tapi Cici butuh satu item jelas buat bisa bersinar ya. Forex. Tapi kayak kurang cece gak sih dari Ufener? Oh, Vetnarnya Kurang sisi sih ngeliatnya. kan udah ada Cici. Ya tapi bukan pick off gitu loh. Bukan. Iya. Mereka cuma punya slower lah intinya. Ya, Bukan stun pasti. yes. Oke. Tipis, tapi dua-duanya punya peluang sekarang buat bisa main ke babak selanjutnya. Wah ini bakal tegang. Terutama untuk pressure yang dipegang untuk Old Vetnar ini. Wah dalam banget sih. Kayak mereka harus bisa meredam emosi mereka ketika mereka kalah tadi, karena kalahnya kalah sangat telak. Ya, dan apakah ini akan menjadi game panjang? Karena kedua belah tim ini adalah bisa jadi game terakhir mereka di M6 karena match point untuk keduanya menang lolos ke babak berikutnya, kalah sudah dipastikan akan pulang. Dan kita akan lihat sama-sama untuk game terakhir di hari ini. Let's go antara Ufener dan juga di FYG. Yap. Let's go nih sekarang. Welcome. Yuan dengan Faramis. Lumayan lama sih nggak ngeliat Faramis juga ya. Tapi bermain Faramis juga ketika melihat ada Valentina sebenarnya ada risiko yang diambil dengan DFIG ya. Ya. Karena mereka akan bisa membuat tim fightnya terlalu panjang sehingga untuk ultimate yang digunakan Z nanti bisa jadi ya bakal ter-negate dengan kehadiran dari kopian NetherRealm. Dan Pixie ini dia Chow yang memang selalu diplot untuk Pixie bisa melakukan open vision ya buat teman-teman yang lain juga. Sementara Rosa ini langsung di depan dari Lito Wanderer. Tuh masuk nih. Early pressure memang Data dan Sunshine ya yang kembali diganggu dari awal. Ya, dan cukup terburu-buru ya untuk Purify yang dibuka juga. Sementara kali ini Rosa melakukan sedikit freeze terhadap minionnya. Membuat dari Yuan terpaksa harus maju. Secara pok harusnya lebih gede untuk Valentina ya. Lebih bisa continuous gitu. Ya Retribution begitu ya sih. Keunggulan tipis lah ya. Cuman ya kalau Alien ketemu dengan KLVJ seperti ini dia bakal di freeze lane nih. Gak bisa terlalu jauh juga, jadi harus menyimpan bounce untuk tidak diambil atau dipakai dengan Alien. Karena ya gengkingannya bisa masuk kalau Alien tidak punya yang namanya bounce nanti, dia nggak bakal bisa kabur ya. Yap, kali ini Apex 47 bakal berada di paling depan mencoba untuk memegang adanya Yi-Wan. Masih bisa mundur dulu, belum terjadi adanya First Blood. Sementara ya kalau ngeliat dari pemain-pemain di FYG yang udah mulai low ya mereka harus terpaksa mundur dan recall dulu sementara adanya pressure menuju ke arah seorang Z. Ini men-trigger beberapa resource juga. Oh, itu dia. Satu buah Evil Queller. Ya, yang di hold pastinya ya. Kalau di tap kan dia lompat ke belakang juga. Dan aku ngelihatnya Alien dengan membawakan Purify nih. Agak-agak beda dikit ya. Jadi mungkin bisa lebih sustain sembari memberikan damage dari Yo-Yo Blitz dia. Yap, bukan Vengeance ya. Tapi Purple Buff yang bakal coba untuk menjadi satu priority terlebih dahulu bagi TNZ. Merelakan adanya
turtle didapatkan di tangan dari Zed. Ya, menurutku ini bukan kabar yang baik untuk Ultimate karena mereka kan memainkan Suyo ya. Ya. Yang biasanya kita tahu Suyonya yang duluan start tapi ternyata diambil dengan di FYG dan jalur rotasi juga ini masih bagus ya sebenarnya. Ternyata ada pertukaran. Dari TNC yang masih sanggup untuk mendapatkan orange buff yang dipegang dan di bagian topnya itu dilihatin orange buffnya belum diambil ternyata. Yap, dan nggak ada, nggak ngasih informasi kah? Wah. Karena harusnya kalau orange buff-nya nggak disentuh, ya kemungkinan berarti ada di area milik mereka. Dan masih bergerak ke arah bottom lane juga KLVJ yang akan terikat dengan ada Curtain Skull kali ini. Tapi masih belum ada damage yang bisa disumbangkan. Everna persennya telah dibuka KLVJ flicker. Dan bahkan TNC, backupan begitu manis dilakukan dengan ada Netherrealm sehingga TNC yang berhasil untuk ditumbangkan. Dua pemain dari Ulfetner tidak terselamatkan. Wow, dan langsung ditabrak sekarang. Meskipun Rosa ini ya, dapetin plating untuk area mid, tapi itu adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Mereka kehilangan 2 tadi. Yap, dan bahkan Longnya bakal coba untuk dipegangin terlebih dahulu. Dengan adanya dive yang dilakukan, Grand Fataway telah dibentangkan. Long tidak bisa kemana-mana karena 3 pemain yang siap. Tapi masalahnya adalah pertukarannya turret yang ancur di menit 3 lagi. Di game kedua, tadi juga kayak gini. Iya, yang bedanya di game kedua tadi yang dapetin goldnya, tapi sekarang EXP nih. Yang dapetin untuk diawali dan bahkan gankingannya masuk lagi-lagi untuk EXP dan Alien yang nggak bakal bisa kemana-mana nih. Iya, ini Alien dipegangin terus-terusan sih ya. Durability-nya juga masih belum kuat. Sehingga kali ini satu buah fracture berhasil untuk bisa membuat dari Alien tumbang kedua kalinya. Oh, diikat tadi ya. Shadow Stampede ada, Ghostbusters juga punya. Dan Ulfetner, mereka sudah kehilangan tempo permainan di early game. Nolan Z sangat jalan, 2-0-1. Haskell juga ada di long. Di FYG ini kesempatan besar mereka karena mereka sudah menang di early game. Kayak Bruno juga udah dapetin tempo nih, dapetin item. Ya, memprioritikan ke arah Suyo Hylos ya. Yang akhirnya ngebuat dari Bruno terlepas lagi. Walaupun memang udah tumbang 1 kali. Tapi kali ini sudah mulai ditabrak masuk. Infernal Pursuit dan bahkan damage-nya terlalu masif. Alien harus hilang. KLVJ terjebak sendirian. Tapi tank to Netherrealm yang membuat akhirnya tiba jangka panjang bisa dibawa lagi oleh DFYG. 2 pemain dan bahkan double kill. Menuju ke triple kill karena TNC-nya tertarik Shadow Stampede. 4 pemain dari Ulfetner harus menghilang. Bersama juga dengan turtle yang didapatkan di tangan dari DFYG. Yap, dan sepertinya kerusakan dari game kedua masih ke bawah ke game yang ketiga. Kita tidak melihat adanya koordinasi yang bagus antara pemain-pemain Ulfetner juga. Dan semua plating gold area mid turretnya diambil juga, didapetin dengan long. Wow. Wah. Ini Netherrealm-nya juga pas banget selalu dari Yuan. Yap. Selalu loh dia bisa membackup dan akhirnya fight jangka panjang terus targeting dari KLVJ. Itu dia Phoveus yang dari tadi di ban, di pick di last pick loh. Keluar ya. Impact-nya wow. Yap, keluar dari Phoveus-nya juga. Dan Pixio ini selalu menjadi mata menjaga biar Z-nya bisa dapetin buff-buffnya juga dengan aman dan nyaman. Tanpa kendala sama sekali. Radiant Armor untuk KLVJ first item Prayo untuk dia juga. Memang Pixio-nya bisa dicicil tapi nggak terlalu besar lah buat impact-nya juga. Sementara TNZ dengan Suyo-nya ini kelihatan cukup bekerja keras ya buat TNZ-nya. 7-1 untuk poin kill-nya. Di FYG leading sangat jauh sekali long. Kalau punya Berserker Fury mereka bisa join untuk memaksakan nih ada satu buah tim fight besar sebelum mendapatkan Lord yang pertama. Melvika juga bakal tersedia juga tapi tertrigger Netherrealm. Alright, tidak masalah. Ya buat jaga diri baik-baik ya. Jaga diri biar tak pick off ya. Iya ini kan sendiri tadi kan, buat jaga diri aja. Tapi untuk rotasi udah mulai bergerak ke arah top lane nih ya. Apex 47 yang mencoba untuk berjalan melalui river. Ini udah mulai dideteksi juga oleh pemain-pemain dari DFYG. Dan terlihat lagi nih KLVJ yang cukup sulit untuk bisa ditumbangkan. Ya, dan timing masuk buat KLVJ sih yang harus kita notice tadi ya. Bagaimana dia tidak akan menggunakan Infernal Pursuit ya kalau memang nggak ada yang ready buat nge-backup dia. Counter-Strike untuk Z-nya. Turtle akan spawn sebentar lagi juga. Tapi Yuan ini belum punya Netherrealm. Ini seharusnya kesempatan buat Ulfetner kalau mereka mau agak menyeimbangkan ya buat objektif. Dan KLVJ sudah mulai terikat dengan Curtain Skull connect karena 2 orang sekaligus dari arah belakang. Netherrealm telah dipop-up oleh Rosa, pencuriannya begitu baik. Membuat akhirnya teamfight jangka panjang bisa dilakukan juga. Namun turtle-nya belum menjadi satu hal yang diperebutkan karena di-reset dulu lagi. Ya, berarti ini agak sia-sia juga karena Netherrealm akan tersedia bagi di FYG dan ini bakal di-start. Sekali di FYG mereka bisa initiate. Dan flicker dari Rosa menghindari adanya serangan dari Pexio yang mengeluarkan juga flicker. Tapi Worldy telah di-pop up. Netherrealm dari Yiwan sudah mulai tertrigger. Dan harusnya dalam keadaan 4 versus 5 ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Ulfetner. Bisa unggul dari segi jumlah dan secure ke arah turtle-nya. Alright, penolakan free juga dan itu dia. Radiant Armor yang kedua yang dibuild dengan Pixio.
untuk bisa menghadang berarti ya. Damage, Sunshine, Apex, Rosa nih. Bottom lane. Wah, akhirnya nih. Ultimate mungkin mereka ada sedikit tempo yang mereka bisa pegang. Tapi Long, Berserker Fury selesai. Kurang satu item lagi. Ini seakan-akan berpacu bersama dengan waktu juga untuk Ultimate. Mau nggak mau nih ya. Tahan biar Brunei nggak terlalu jadi juga. Ya, dan juga Haritnya loh. Iya. Itu juga udah mulai kerasa dengan Starlium, dengan Fear of Heaven. Akan menuju ke arah Holy Crystal harusnya. Sementara Purple Buff kali ini bakal coba untuk di-invade perlahan. Retribution kecepatan dari Z tadi. Terdengar harusnya. Sehingga gagal untuk bisa mengamankan Purple Buff-nya. Dan nice untuk Glorious Pathway ya. Yang itu menghalangi juga biar dia nggak bisa masuk dengan gampang untuk jalan kaki. Memaksakan penggunaan dari Gouge. Yang dimana memang disimpan untuk bisa kabur. Dan Alien akhirnya. Satu War Axe itu item yang dibutuhkan untuk Cici. Dan Alien akan bisa menyumbangkan damage sekarang. Lu udah berasa lah untuk damage-nya dia. Akhirnya. Yap. Dalam keadaan yang cukup struggle ya. Oh, tapi ini struggle yang kedua, Longnya ini gimana nih pegangnya? Iya, ini fokusnya sekarang ke arah top lane. Di mana Sunshine-nya tidak akan dibiarkan sendirian. Tapi adanya fracture kembali terlihat kali dari seorang Z. Backupan dengan adanya Netherrealm setelah berhasil untuk membuat dari Ovetar bertahan. Tapi lihat bagaimana balasan yang dilakukan oleh di FYG di mana Alien harus berhasil untuk dihilangkan pula. TNC bakal coba untuk maju. Damage-nya cukup besar di mana Z yang harus ditukar dengan hilangnya Alien. Tapi masalahnya Long udah dapetin inner turret dari bottom lane, tapi Apex 47 sendirian. Grand Pathway tertarik lagi dengan Shadow Stampede. Tapi lihat, dengan satu buah Infernal Pursuit, KLVJ terbakar. KLVJ masih bisa bertahan dan bahkan Long punya damage yang besar. Sehingga Sunshine pun terkejar dengan adanya pasif dari volley shot yang begitu mengerikan. Ya, ketika Long hadir, ini seakan-akan kemenangan kecil yang diraih oleh Ultimate langsung sirna. Sirna begitu saja, damage yang sudah terlalu besar kita lihat ya. Kehadiran dari Bruno, sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya Melvic Gun yang diciptakan untuk dia juga ternyata sebagai item yang ketiga. Bahkan Lordnya sudah langsung di start oleh di FYG, mereka tidak akan menyanyiakan waktu ini. Yes, dan apakah akan ada kontes karena Alien bakal mencari informasi, tapi masalahnya di sisi yang berlainan, The Way of the Dragon mengincar ke arah Rosa. Itu tadi Shadow Stampede-nya connect ke arah dua orang dulu. Akhirnya The Way of the Dragon dan Rosa nggak sempat mengeluarkan flicker. Sehingga kerugian berhasil untuk bisa diterima oleh Ulfener. Ya, dan Pixio ini udah punya item-item defense. Tadi Radiant sekarang juga punya Antivirus. Gak gampang untuk bisa pick off dia. Sedangkan dia lebih gampang untuk melakukan pick off karena punya defense. Item yang sangat-sangat cukup sekali. Dan untuk pertempuran di area mid-nya bakal dibiarkan karena Bruno-nya ada di top. Jadi untuk fokus dari Ulfener, mereka harus melihat topnya sekarang. Ini siapa yang bakal jagain juga. Karena damager-nya sebenarnya ada di Long. Yap, Bruno yang free banget dari tadi juga. Hanya tumbang satu kali aja. Sementara dengan adanya Lord yang dibiarkan di area bottom lane. Inner turret yang akan menjadi target tapi masih bisa ditahan walaupun ya HP-nya udah tipis banget. Bagian mid-nya juga Z-nya bebas banget. Ini beda dengan Nolan yang dipakai tadi buat sebenarnya nggak dapatin space. Ini banyak ruang gerak juga. Di garis depannya lihat kill VJ-nya maju terus-terusan. Waduh, sakit banget itu damage dari Bruno. Dan maju lagi dengan adanya fracture, Apex 47 terpaksa untuk mundur. Defensif yang akan diberikan oleh Ulfener, mengingat Lord juga akan masuk ke arah bottom lane-nya. Sementara pasif-pasif udah mulai tertrigger. Masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi Lord masih bisa di-clear. Oke. Lord clear memang. Tapi untuk damage-nya, kerusakan di FYG ini sudah sangat besar. Gak ada purple buff, gold mereka unggul jauh. Dan ya setiap kali kita melihat ya, perlawanan dari Ulfener juga ini selalu bisa dibalikkan. Z sebentar lagi kan menginjak level yang ke-15. Jadi akan sulit sih, terutama melihat item-item yang dimiliki dengan Long nih ya. 3 item tadi udah cukup nih. Mau ditambahkan lagi bisa ke si Halberd, bisa ke Wind of Nature. Oke. Dan agak sedikit sekarang nih udah ada sedikit durability dari TNZ tambahan ya. Dengan Queen Swing juga yang telah disematkan. Sementara dari Sunshine masih struggle. Ini bentar lagi bakal jadi satu buah Holy Crystal. Oke. Tapi masalahnya Long ini udah mau item keempat. Nah itu yang serem ya, karena memang butuh 3 item dulu kan buat si Haritnya mungkin untuk bisa nge-deliver damage yang besar. Tapi zaman Force pun nanti bakal ada di area tengah di mana masih terbuka nih posisi dari Sunshine juga. Jadi ya kalau bisa ya Purify-nya harus selalu terjaga juga sih. Karena sewaktu-waktu bisa ditendang dengan choke. Yap. Di fight kan? Enggak sih, kayaknya bakal coba-coba dibentangkan kembali dengan adanya satu buah Glorious Pathway. Ada Netherrealm teraktifkan dari sosok Iwan untuk nge-backup keberadaan dari Long yang tadi sempat terkena dari Curtain's Call harusnya. Yep.
Dan itu yang penting memang ya. Kapan mereka bisa melakukan follow up juga. Si Halberd buat long. Ada tech speed, ada pengurangan juga untuk efek-efek regen yang diberikan Ulfwenar. Dan Lordnya akan spawn nih tanpa Glorious Pathway. Ulfwenar, mereka bisa coba buat kontes di Lord ini. Kita mengajak berdansa ya, 5.000 gold difference. Cukup berasa memang, terutama dengan Bruno yang ada di tangan lawan. Yap. Dan bakal dipaksa lagi sih untuk adanya kontes kali ini. TNZ memberikan sedikit ancang-ancang dari arah belakang. Adanya Evil Queller, Grand Pathway telah dibentangkan lagi. KLVJ mengangkat 4 pemain dengan Dark Wave yang telah dibuka Grand Pathway. Dan bahkan KLVJ tershutdown sudah. Dan Rosa terselamatkan dengan Netherrealm yang telah diaktifkan juga. Tertarik lagi Shadow Stampede dan bahkan Fracture dan satu buah The Way of the Dragon. Membuat dari Apex 47 out of position. Sehingga kali ini saksi tukar 2 bukan hal yang diinginkan oleh Ulfwenar. Setidaknya mereka hanya mendelay saja waktu eksekusi terhadap Lordnya. Ya karena Netherrealm dibuka duluan untuk mereka kan tadi. Dan begitu habis dibalikan juga langsung, oke. Zaman Force. Yiwan tumbang, masih ada efek pasifnya. Dan Long tadi sangat bebas di belakang. Ini PR-nya di Bruno sih, Long yang selalu bisa menjaga jarak, yang selalu bisa memberikan free hit-nya juga. Dan sekarang Lordnya yang terbuka, seharusnya tidak akan ada kontes sama sekali karena semuanya berhasil diusir mundur dengan Pixiu. Ya, ditendang juga dengan adanya The Way of the Dragon. TNZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Karena kalau misalkan kena tendangan dari Long lagi, hilang langsung sih. Iya, ini sangat sakit juga Melvick Roar buat Z-nya. Udah ada 2 Melvick dengan beda nama nih belakang. Orang bawa Ella atau jadi satu Melvick Bomb juga ada. Melvick Bomb. Skill 2-nya Skill dia. 2-nya. Ya tapi Lordnya sudah berjalan ya buat di area bottom lane. Untuk mid-nya pun ini bisa didorong dengan di FYG kalau mereka mau. Tapi ya mengiring Lord mungkin adalah salah satu jawaban karena untuk bottom base turret milik dari Ulfwenar ini udah hampir habis. Yes. Dan defensif seperti apa yang akan diberikan oleh Ulfwenar. Karena secara teoritis ini serangan jarak jauhnya terbatas sekali ya. Yep. Dari Ulfwenar, Lord udah mulai merangsek masuk ke arah base dari bottom lane. Yang harusnya ini udah akan ngehancurin juga sih base-nya. Ya karena ada efek charge ya yang Yep. bakal diberikan ke Lord ini. Oh Din sih maju sendirian. Harus berhati-hati karena ada Shadow Stampede yang bisa menarik dia lebih dalam. Ya, Konsil terdengar kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit inisiasinya lagi. Di mana Apex 47 yang akan menahan badannya di lini paling depan. Lordnya sudah mulai masuk, dibalaskan keadaan. Namun Netherrealm telah diaktifkan juga oleh DFY. Tapi KLVJ ditemukan tidak selamat. Sehingga defensif masih bisa dilakukan oleh Ulfwenar. Dengan hanya kehilangan satu base turret di bottom lane. Ya, tapi cukup rugi ya buat Ulfwenar-nya. Cuman menurutku lambat laun sih masih bakal bisa dibalikin juga ya. Kayak tadi KLVJ masuk sendirian, gak ada coveran di belakangnya juga untuk bisa melakukan follow up. Jadi so far ya Ulfwenar masih ada dalam permainan, cuman mereka harus hati-hati nih. Jangan sampai kecolong 1 atau 2 terutama untuk longnya karena longnya dari tadi belum ya cuma tumbang sekali buat longnya dan sejauh ini untuk team fightnya pun longnya masih baik-baik saja. Yep. Apalagi untuk buff-buff ini sudah mulai diberikan kepada long. Yes. Sudah diberikan ya dan Rosa sendirian itu bakal menjadi satu. Wih, itu dia Fracture TNZ. Dia masih sempat ngehit ke arah jungle tadi ya untuk nambahin darah juga. Dibalaskan dengan Evil Queller namun dari pertukaran yang terjadi tadi gak ada yang tumbang. Iya, tapi ya mungkin dari goldnya masih bisa mengejar Ulfwenar 5.000 jadi 4.000, 1.000. Tapi ini dia buka Pixiu. Ya ada Apex di dalam. Oh sendirian buat Apexnya. Oke, tapi enggak. Ternyata ada backupan juga dari dekan yang lainnya. Netherrealm telah diaktifkan. Masuk lagi dengan adanya Fracture. Tapi Apex 47 masih terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan. KLVJ melompat lagi. Dark Wave dan bahkan Apex 47 harus hilang. Netherrealm diaktifkan juga oleh DFYG. Dan bahkan Alien harus menyusul kepulangan dan Rosa. Satu yang terakhir di tangan dari Yiwan dengan Ghostbusters damage. Yang membuat akhirnya pertukaran menjadi 2 untuk 3. Lihat Brunonya ya, mencicil untuk base turretnya tadi. Dan jelasnya kerugian untuk Ulfwenar karena lihat Yiwannya langsung revive, langsung respawn. Ya. Dibandingkan dengan respawn time yang dimiliki oleh Ulfwenar. Tapi masih belum terlalu lama sih ya. Wih. Yap, udah ngebuka. Waduh, zaman Force udah dibuka nih ya. Ya. Wah, dipaksa untuk mundur ya. Masih ada kesempatan harusnya untuk bisa defense karena di FYG mereka lebih berfokus untuk secure Lord terlebih dahulu. Ya, dan di FYG mereka akan mendapatkan Lord ini jelas ya. Ini seharusnya tanpa gangguan juga kecuali memang dipaksakan. Tensi mau maksa? Enggak sih kayaknya ya, terlalu jauh dan sepertinya bakal dipaksa team fight-nya itu dia. The best thing yang mungkin bisa dilakukan, Netherrealm telah diaktifkan juga membuat dari Yiwan akhirnya tumbang dengan 40 detik. Nah ini dia yang dicari ya. At least gak ada bantuan sekarang untuk Netherrealm yang dimiliki dengan Yiwan, tapi Netherrealm juga tadi sudah tidak tersedia sepertinya. Gak seperti kopi ya. Betul, Winter Crown, KLVJ. Ini
Dari Ulfner hanya akan berusaha untuk memperkecil keunggulan dari di FYG. Yap. Tapi sempat ya ada inner turret di atas juga yang dikantongin. Yep. Tapi Ulfwenar mereka bakal coba untuk defense Lordnya dengan cukup cepat. Bahkan nggak nyampe pertengahan map pun jalan Lordnya masih bisa ditahan oleh mereka. Ya, langsung clear cepat nih ya, jangan sampai ke base juga. Karena ya jelas base startnya sudah hilang untuk mid dengan bottom. Jadi semakin mempersempit untuk keunggulan dari di FYG. Ini mereka nggak bisa end the game juga dengan cepat ya. Ini berarti tinggal siapa yang membuat kesalahan nih. Siapa yang kira-kira kepleset nanti. Karena ternyata dari Ulfnarnya mereka udah sanggup bertahan sampai dengan sejauh ini. So far ya. Dan Long mengganti satu itemnya dengan Demon Hunter Sword. Oke. DHS ya. Oke, Waduh. sama-sama lincah sih sebenarnya ya. Yep. Sama-sama punya damage juga dan TNZ masih bisa selamat atas udah kejaran dari lompatnya. Z. Tapi ternyata kali ini ada satu buah Purify the Wave of the Dragon. Memang ditahan semuanya tapi Rosa harus terpaksa mundur. Zaman portal di pop up tapi Z sendirian di depan sana. Sehingga dirinya pun berhasil untuk bisa ditumbangkan. Dan daya dobrak dari DFYG akan kembali menurun. Oke, dia jalan sendirian, mapnya dekat dinding. Oh, Oke. Kayak harusnya dia jalan sendiri tadi ya. iya, oke. Oh, Pas kan di Z kan? iya Z. Krusial masalahnya ya. Oh itu penting banget tadi. Ya tapi udah langsung sigap, langsung pause. Cuman kayaknya emang tadi cepat banget kejadiannya kan. Dan cuma butuh 2 hit ya tadi ya. Aha. Untuk menumbangkan dia juga yang memang sudah terlalu dalam tadi. Jelasnya menyeberang. Udah. Ya, sedangkan untuk Ulfnarnya ini mereka cukup deg-degan. Sama. Menantikan bagaimana mereka bisa defense. Dua-duanya Mereka bisa defense. sama deg-degannya. Yang satu udah mau And? ngasih pressure tapi pleset. Yang satu ini wah kita lagi tertekan kalau kalah selesai kita pulang ini ke Turki. Waduh. Sebenarnya mereka juga kayak udah pede banget kan nih. Bisa main ke main stage-nya. Yap. Oke. Longnya sih, tetap aku bisa bilang longnya jadi power banget nih buat di FYG. Ini belum selalu bisa jaga jarak, itu jadi PR juga. DHS juga tadi sudah selesai, jadi kalau dia udah punya Demon Hunter Sword, berarti dia bakal mudah untuk bisa mencahin si Hylos. Dari tadi kan Hylosnya jadi PR buat dia kan, Hylos Cici nih tebel-tebel semuanya. Tapi dengan adanya Demon Hunter Sword di tangan Bruno, dia bakal cepat untuk bisa clear ya buat dua hero nih Hylos Cici. Oh udah mulai. Oke. Ya karena itu dia Z yang menghilang, Alien yang menghilang menjadi sebuah trade aja. Tapi meskipun hilang, lore-nya masih lama ya. Masih lama. 77 detik. Lord Evolve pertama nantinya ya berarti. Ya, tapi aku bisa bilang kayak Ulfnar mereka punya chance untuk kembalikin karena lihat goldnya aja udah mulai ini kan, udah mulai hampir balance lah buat goldnya. Ya meskipun gold ini bukan jaminan buat di late game seperti ini. Pixie dan Rosa hanya saling bertatap-tatapan juga. Dan Apex 47. Oke, nice item sebenarnya ada Blade Armor ya buat dia. Tapi seharusnya Blade Armor nggak akan bisa menahan untuk damage output dari Bruno. Yap. Dan masalahnya juga dari Ulfwenar adalah 3 base turret mereka nggak ada. Mereka harus aware pertama lane jauh, kedua takut di split push. Jadi ini banyak banget nih yang lagi dipikirkan. Tapi tabrakan terjadi, Yiwan kembali harus dihilangkan di waktu-waktu yang cukup krusial. Dan bahkan tanpa adanya stack yang banyak. Dan mereka masih menunggu juga untuk Lordnya. Sementara itu dengan hancurnya satu buah inner turret. Dan Z ketahuan posisinya tadi langsung ditabrak sama TNZ. Ya, mungkin mereka masih bisa clear memang ya. Tapi tanpa kehadiran Yiwan, gak ada Netherrealm. Ini seharusnya membuat di FYG gak bakal terlalu niat mungkin untuk dapetin Lordnya. Dan Rosanya punya Netherrealm. Yap. Bedanya sekarang. Oke. Nah Lordnya muncul ya kan. Ini waktunya untuk Ulfwenar sih. Kalau enggak Yiwannya bakal hadir secara cepat untuk bisa nge-backup lagi. Tapi nggak mau terlalu buru-buru ya dari Ulfwenar. Ya, mereka bakal nahan-nahan aja dulu ya. Karena ini Lord Evolve juga, banyak HP dari Lordnya. Dan sebenarnya untuk Yiwan minusnya dia sekarang adalah gak punya efek pasif yang banyak. Jadi respawn time-nya jelas akan lama juga kalau dia harus tumbang. Yap, dan kali ini udah mulai di-poke tipis-tipis oleh Ulfwenar. Dengan adanya kontes yang akan terpaksa harus dilakukan juga sama di FYG. Lordnya bakal di-commit, Burst Fade Away telah dibentangkan. Targeting menuju ke seorang Z yang dipegang terus-menerus. Tapi lihat Apex 47-nya putar arah lagi. Perlahan-lahan Ulfwenar mundur. Tapi kita akan melihat adanya satu buah Netherrealm yang diaktifkan. TNC! Retribution on point membuat kali ini pun Z harus dihilangkan dengan adanya damage besar dan kebakaran Sunshine. Dan bahkan kali ini kill VJ. Dan bahkan double kill ditabung oleh Sunshine. Dian Feng Yao Gai mereka kehilangan 3 pemain. Dan Lord Evolve jatuh ke tangan dari Ulfwenar.
Ulfhetnar. Yap, dan ini bisa menjadi ajang untuk melakukan straight push ya. Karena mereka punya Harit, mereka punya Cici, mereka tinggal mengawal. Lord ini yang akan memberikan buff juga untuk 5 pemain mereka. Bottom lane sedang dirapikan oleh Rosa. Dan mid-nya akan di-cover nih untuk Evolve Lord yang berjalan. Oke, Yuan, Long, KLVJ akan menjadi harapan untuk di FYG bisa bertahan. Tapi masalahnya Lord Evil sekarang sudah charge in lagi ke dalam satu buah inner turret yang base turret yang sudah berhasil dihancurkan. Zaman Fort telah di pop up, Burn Fat Away telah dibentangkan. Long akan menjadi targeting berikutnya dan KLVJ mencoba untuk bertahan dengan ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Infraproses menuju ke arah belakang dan membayang time waktu sebaik-baiknya, tapi mega kill diamankan dari tangan dari TNZ. Masih ada satu super wave minion di arah tengah, tapi masalahnya player-player dari Ulfhetnar HP-nya udah mulai low dan bahkan Z masih bisa membalaskan keadaan. 3 pemain shutdown didapatkan oleh Z, double kill, dipaksa mundur lagi dan harusnya adanya free hit dari Long. Rosa gak bisa kemana-mana dan akan dibalaskan oleh DFYG karena Apex 47 terpaksa mengeluarkan kembali satu buah Glass Pathway untuk mundur saja dan gagal untuk endgame. Yang gagal endgame dan bisa dibalikin semuanya nih. Masih ada Long yang survive juga, masih akan di-cover dengan Yuan bersama dengan Pixio. Lihat, ketiga pemain ini sudah jalan berbarengan menuju ke area mid. Mungkin mereka akan berusaha untuk melakukan end the game meskipun agak sulit sebenarnya. Karena masih ada wave juga di tengah yang ternyata udah muncul. Dengan adanya satu buah The Way of the Dragon, Apex 47 menahan dirinya dan bahkan masih juga gagal. Tapi lihat bagaimana kali ini dari TNZ. Gak bisa kemana-mana. Masih ada satu wave lagi di arah tengah yang mulai berdekatan. Oke, masih bisa ditahan ya tadi ya. Z-nya bakal Ada Sunshine. respawn juga, bener. Alien kembali, Sunshine kembali, Rosa sebentar akan kembali. Reset the game, belum berakhir. Masih bisa bertahan untuk Ulfhetnar-nya. Dan Clock of Destiny bagi Apex 47. Mungkin dia butuh Dijadiin tambahan hybrid defense ya. Dijadikan aja buat Legend Gem-nya. Dan 40 detik untuk Lord. Wah, ini semakin panas ya. Karena tadi aku melihatnya Ulfhetnar mereka sebenarnya nyaris buat bisa end the game. Cuman mereka terlalu memaksakan juga tadi. Iya, dengan HP yang low banget tadi ya. Dan sebenarnya tadi thanks to KLVJ nggak sih? Yang ngebuat tadi semuanya mundur, kecicil juga, tapi conceal play telah terdengar. Apex 47 yang akan menjadi target, Lordi telah di pop up, Burst Fat Away juga membuat adanya Apex Slow diaktifkan dengan ada Realm, dibahas ada Realm, The Way of the Dragon. Dan bahkan kali ini belum ada yang tumbang, tapi Immortal dari Iwan sudah mulai dipecahkan. Rosa akan ada di paling belakang dengan free hitnya juga dan belum ada yang tumbang. Yap, masih bisa reset dan karena udah low HP ya buat di FYG mereka harus mundur kembali ke belakang. Mau nggak mau nih ya, berarti dari Lordnya akan lengkap dengan 5 melawan 5 dengan kondisi di mana mid base turret milik dari DFYG juga sudah tercabut sekarang. Ada fast item swap tuh. Oh, iya, Immortal ganti pinter. Set. Kalau saya, kalau teman saya nggak ada. Kebeli yang lain. Kebelinya fleeting time. Kayak tahu tuh siapa ya. Tapi untuk sekarang dari Lord yang sudah muncul. Ini berarti Lord ke-5 ya? 3, kali ya ini yang kelima. Tadi kita Lord ke-7 ya? Tenang aja nih. Tenang aja, tapi Alien ini juga udah semakin durable ya. Untuk berada di paling depan, mencari informasi terlebih dahulu. Tapi masalahnya Ulfhetnar adalah PR mereka di arah top lane-nya. Tapi satu Purify tertrigger dari Long dan Iwan harus menghilang dengan stack yang belum terlalu banyak. Ya, memang masih 20 detik sih, cuman ya Lumayan. ya lumayan apalagi untuk next team fight-nya masih lengkap kan dari Ulfhetnar-nya juga. Dan dari Haritnya memang punya damage udah terlalu besar nih sekarang. Yang kita mention kan kayak Harit ini kalau di awal-awal mungkin bakal ada di bawah. Tapi untuk team fight-nya dia bakal bagus banget dengan full itemnya dia. Yes, dan kayak ini gak ada sisi yang bisa nyulik sih ya. Jadinya Z-nya agak lincah banget gitu. Licin ya. Ini licin banget, makin leluasa gitu dia untuk in and out. Sementara lane atas sudah mulai dirapikan perlahan oleh Sunshine-nya, Apex 47 kembali akan menjadi garda terdepan bagi pemain-pemain dari Ulfhetnar. Lordnya nggak mau buru-buru di setup juga karena akan mencari pick off point terlebih dahulu. Ya, dan kelihatannya Ulfhetnar-nya berhasil untuk mengusir nih pemain-pemain dari DFYG dan cukup berasa damage yang diberikan dengan Alien. Oke, itu dia Curtain Call. Yo, Curtain Call-nya konek karena 2 orang. Dan dipaksa untuk mundur lagi, Pexio HP-nya udah nggak terlalu banyak. Sementara ada guntingan yang dilakukan di arah belakang, hati-hati tapi Long yang menghilang. Dan dari arah belakang, mencoba untuk masuk lagi tapi Tyson Netherlam yang dibuka oleh seorang Rosa. Membuat akhirnya ada aksi penyelamatan yang begitu luar biasa dan Z akan dikejar. Z masih punya Immortal di dalam tubuhnya tapi satu yang terakhir lagi lompatan dari Alien. Ada satu Winter Crown tapi harusnya tidak membuat dirinya bertahan jauh lebih lama dan 3 pemain dari DFYG berhasil untuk dihilangkan. Akankah perlu Lord
Ulfhetnar, mereka akan fokus menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Ya mungkin mereka tidak akan butuh Lord ya. Karena mereka sudah bersiap-siap juga berkumpul di depan base milik tadi di FYG. Tinggal menunggu untuk mid wave minion masuk. Mereka akan berusaha untuk end the game. Kalau enggak mereka masih punya tiket insurance yang lain, Lord. Dan dibiarkan juga untuk TNC-nya di arah top lane. KLVJ Dark Wave connect ke arah 3 orang sekaligus. Namun apalah daya, dengan adanya Yiwan pun yang harus tumbang kali ini. Ada Winter Crown di tangan dari KLVJ. Tapi fokus ke arah base-nya dan Ulfhetnar! Satu buah epic comeback yang dilakukan membuat mereka memperluas lagi kesempatan untuk melaju ke babak Swiss. Dan esok akan bertemu oleh Insilio. Wow, tapi itu nyaris banget tadi Ulfhetnar. Ya, kayak pressure-nya besar banget sih buat dia. Kayak mau gimana ya? Iya pasti ini game hampir kalah masalahnya. Dan terharu akhirnya bisa bertahan ya. Betul. Atau mungkin pressure-nya buat dia sih, kayak mungkin hampir keculik mungkin. Hampir kalahnya maksudnya ya. Tenang, so sweet, gak apa ya. Ini Winning moment ya. Ini teammates ya, bisa Betul. kita katakan juga. Oke, tidak apa. Tidak apa. Semangat. Tapi emang terharu sih perjuangan mereka. Ini masalahnya perjuangan cuman hanya untuk melaju ke decider match besok. Decider, benar. Bukan Swissnya. Belum, masih ada satu Belum. lagi nih yang harus mereka lewatin juga. Dan kelihatan tadi mereka hampir terbongkar loh. Defensifnya mereka, strategi mereka. Dan masih bisa keluar ternyata ya. Sebagai pemenang juga berarti menjadi pemuncak untuk grup A. Ulfhetnar. Itu pressure sih pastinya kayak Oh, kacau sih, tapi tadi Itu. pressure memang kacau banget. TNZ, Apex ya kan. Pasti ya sih ngelihat gamenya hampir kalah. Hampir banget kalah itu. Yap. Tapi ya tetap ya fist bump dulu sebagai bentuk sportivitas. But thanks to perjuangan di FYG, Kiel. Nah Yap. semangat gak apa-apa. Di FYG hadir dengan sesuatu yang fresh juga sebenarnya ya. Betul. Dengan coach baru, analis baru. Namun, Adaptasi bagus juga. dan mereka udah cukup bagus loh untuk melaju sejauh ini. Tapi ya in the end mereka berhadapan dengan satu tim yang bisa kita katakan chemistry-nya juga jauh lebih banyak. Ya, secara chemistry bonding player juga yang memang tidak berganti-ganti sama Iya. sekali. Dan masih bisa kena pressure seperti itu loh. Sampai getar, sampai terharu. Iya, So, karena bentar, itu nangis karena takut, gak lolos. lega ya sih kan? kayaknya. Kayak, ini kan pasti nahan nih udah emosional kan. Wah udah hampir kalah, pikiran udah kemana-mana. Tapi pas nangis tuh lega. Itu pernah terjadi di MPL ID, menang tapi nangis. Kars, Ya. yang waktu pas split push pakai Gatot kaca. Pakito. Pakito ya? Pakito, Oh iya, itu dia Pakito. langsung kayak lega gitu nangis. Hampir karena bisa gagal kan. Defensif kayak split push kayak gitu. Tapi nice game tadi yang diperlihatkan oleh kedua tim ini. Ya terutama untuk di FYG Ya. sih. Mereka datang sebagai mungkin bisa dibilang pendata atau contender lah ya. Dan mereka membawakan, fresh banget tadi kayak adaptasi. Parsialnya akhirnya masuk ke dalam banlist. Yes, oke. Dan ini dia untuk item build-nya di menit 26 ya. Karena harapannya ada di Sunshine sih. Tadi Sunshine yang punya damage besar juga. Thanks to, ini semua tugas dijalankan dengan baik sih. Ya tapi kalau ngeliat Harit lawan Bruno berarti memang late gamenya sih yang menjadi kunci ya. Betul. Kayak di team fight besarnya nih. Kalau kita punya Harit ya kita lebih enak karena kita punya Zaman Force. Terus juga damage-nya dia ya besar kan. Karena selalu bisa nge-spam nanti kalau ada di atas dari Zaman Force. Ya walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Yiwan ya, dia selalu bisa punya Netherrealm tepat waktu untuk backup ya. Bahkan Ya. ada Thunderbird loh terselip buat Yiwan. Kayaknya udah item-item terakhir tuh tadi. Ya. Buat Iwannya karena Thunderbird kan cuma dapat efek setengah berarti ya. Kalau buat mage, cuman ya sayangnya juga ini Iwannya bisa di pick off nih kadang-kadang kayak pasifnya dia nggak penuh. Jadi respawn time-nya juga lumayan panjang. Dan yang nangis tadi TNZ berarti ya? Tensi. Dia, Karena pressure-nya dia kan besar banget. Punya. Kayak dia jungle. terus juga tadi yang momen terakhir, dia yang ditugasin buat jaga base. Harus recall lagi kan ke belakang. Tapi ya itu dia, akhirnya aku melihat kayak dari Uldufarnya mereka tidak terlalu prayo sih untuk penggunaan dari Assassin ya. Tapi lebih ke fighter-fighter juga. Si Suyo juga masuk ke dalam fighter Nolan-nya.
Ini Zatnya jauh lebih berkuasa ya di game yang ketiga dibandingkan dengan TNZ mungkin di game yang kedua. Dan bisa jadi itu sebabnya juga kenapa dia terharu tadi. Ya akhirnya gitu loh. Mereka gak perform di game yang kedua, tapi ternyata di game ketiga mereka ngebalikin semuanya. Dan ya harusnya Sunshine yang nangis gak sih? Iya. Kan di game kedua dia lebih Ya, impress. yang nangis harusnya Apex 47. Kenapa? Babak belur di depan. Tuh lihat udah. Tapi selalu loh Gross Pathway-nya kenapa akhirnya ya terjawab ya. Hylos yang menjadi priority. Ya begitu tugasnya. Tugasnya buka Glorious Pathway. Bagus banget. Iwan gak bisa kabur nanti kalau ada di atas Glorious Pathway. Slow. Dan juga ini lihat semuanya dipegang sama DFYZ loh. Tower, Turtle, Lord. Bahkan tadi endgame-nya aja dari Ofetner. Itu base turret atas bawah belum pecah. Iya. Mereka masih utang ya berarti ya. Utang dua base. Dua utang. Belum seimbang. Tapi golnya dipegang dengan Ofetner. Jadi ya masih oke lah. Cuman sayang sekali di FY aja mereka punya chance besar untuk masuk ke Decider besok. Sia-sia begitu. Sirna semuanya. Iya. Habis. Habis. Tapi tidak apa, ini menjadi pengalaman pertama mungkin ya bagi mereka juga untuk di FYG. Ya, menurutku Long mainnya bagus banget tadi. Tapi yang di terakhir waktu dia di pick off awal itu ya. Iya. Oh itu jadi awalnya juga mereka runtuh semuanya langsung. Nah kalau udah kayak gini MVP-nya siapa? Kalau saya sih. Aku sih Apex sih kayaknya. Apex, aku Sunshine sih. Sunshine ya. Sunshine. Aku Apex sih kayak dia selalu bisa tahan badan di depan, nyari info. Tapi kita lihat aja sama-sama ya. MVP by GoPay kita akan dijatuhkan kepada siapa. Karena semuanya menjalankan tugas dengan cukup baik sih kalau aku bilang. Ya sampai tipis-tipis banget tadi. Sunshine. Dengan Harit dia nih, ini yang menangin buat tim fight besarnya terus-terusan. Dia bisa defense berkat dia juga. Akhirnya Shining. Shiny akhirnya habis dibilang tadi kayak Sunshine kemana nih? Wah ternyata muncul untuk menjadi MVP di game yang ketiga dan juga di game yang pertama berarti. Untuk setiap kemenangan yang diraih oleh Uldufar. Jadi oke, dan mereka akan tembus untuk bermain di Decider besok. Jelas ini menjadi malam yang seharusnya tidak terlupakan untuk mereka. Setelah kemenangan yang dominan untuk game pertama, mereka harus tersiak-siak. Bahkan menang di game ketiga pun hal yang sulit untuk dilakukan mereka. Yap. Wow. 10-3-8. Bahkan udah ada Enchanted Talisman. Wah. Gak apa-apa. Tapi ini dia untuk highlights-nya juga ya. Dimana dari awal targeting ke arah long. Tapi ini cuma pertama kali dia tumbang. Iya. Sisanya dia aman banget. Selalu main di belakang ya. Dan terus-terusan kita melihat bagaimana damage yang bisa diberikan dengan Bruno sih yang selalu masuk. Dan dalam banget damage yang diberikan Dan ini dari Z sendirian tuh maju. Iya itu sayang banget sih menurutku. Tapi ya it's okay. Karena di bagian belakangnya ini masih sempat buat di reset lah semuanya. Cuman, tapi apakah itu karena kendala bahasa akhirnya? Mungkin dia tahu kayak I'm lagging gitu misalkan. Enggak ya? enggak lah. Enggak lah. Temannya gak backup jadinya. Iya. Di backup dengan apa? Netherrealm. Ini Netherrealm tadi telat loh. Ya. Oke. Tapi untuk kemenangan mereka di sini sih waktu hilang hampir semuanya dan sebenarnya untuk gamenya juga hampir di awal ya. Cuman kelihatan bagaimana sempat tadi Ulfnarnya nyaris buat menang. Mereka masih bisa disuruh mundur karena mereka masih maksa buat maju. Dan ya ini dia untuk hasil akhir ya di hari ini. Ada klasemen, berarti ini adalah final klasemen. Di mana grup A ada Ulfhetnar yang akan melaju ke babak berikutnya bersama dengan Insilio 1